biasanya kan ada kayak curhat ya. Kok begini, kok begitu, gimana caranya sih? Nah, dengan adanya kompak ini biasanya akan ada sharing ilmu, gimana caranya. Nah, kompak ini tujuannya adalah supaya yang bingung-bingung tadi dapat jawabannya. Wah, kita lanjut ya obrolan hari ini dan aku lihat-lihat sepertinya catatannya udah semakin tebal nih ya karena memang obrolannya seru banget. Yuk kita lanjut aja. Tapi benar memang terbukti bahwasannya kalau kalian memilih fitur promo yang tepat dikombinasikan pula dengan penempatan iklan yang tepat, maka hasil yang akan didapatkan ini udah kayak judul skripsi nih ya. Efek pemasangan iklan yang efektif gitu kan, dampaknya terhadap penjualan ternyata memang terbukti lebih positif dan juga melesat pastinya. Dan fitur iklan, kalau tadi kita udah ngomongin promo nih, kalau fitur iklan lebih suka fitur iklan apa yang dimanfaatkan? Iklan sama. Oke. Nah, kalau iklan ini gini, biasanya pas buka Gobis itu nanti akan kelihatan nih, mau pasang iklan, ntar di per kliknya itu ada harganya. Dan saya sampai kaget-kaget, buset ini hari ini pas buka ya, ada subsidi dari GoFood. Selalu Jadinya, ada bonus-bonus ya. Betul. Ya udah kalau kayak gitu ikutin aja. Saya langsung pasang sebulan biasanya. Oh, lebih amannya mainnya sebulan. Karena untuk evaluasinya juga lebih gampang gak sih Mas? Betul. Karena menurutku istilahnya mungkin kalau salah bisa dikoreksi, segala sesuatu minat daya beli itu fluktuatif. Tanggal sekian nih gue tanggal muda, minat beli gue adalah menu-menu yang seperti ini, makanya ngekliknya adalah menu-menu yang harganya mungkin lebih mahal. Mulai nih masuk tanggal kritis ya kan. Tapi tetap mencari promo atau diskon-diskon. Betul. Itulah yang nantinya bisa jadi bahan evaluasi. Sehingga teman-teman bisa menyusun strategi berikutnya apa. Nah, biasanya kalau Mas Heru setelah membuat iklan, cara mengevaluasi efektivitas iklannya itu selain dari laporan seperti apa? Biasanya saya akan diskusi ya sama tim. Oh, benar. Tanyain ke mereka, ini yang paling laku atau kita kan biasanya dari Gobisnya itu aplikasinya. Dari Gobis itu bisa ditarik data. Kalau misalnya menunya nggak imbang yang laku, kita tanya tim, punya stok apa yang banyak, nah itu yang diangkat. Oh, tadi tuh rolling tadi tuh kan. Betul. Biar gak bosen juga gak sih? Iya. Dan serunya lagi bisa bikin tematik tiap bulannya. Penting itu, penting. Kemarin tuh promo Kartini gitu kan. Atau apalagi lah yang sesuai dengan event-event penting yang terjadi di bulan itu. Dan tentunya bagus untuk branding karena kita terlihat kontributif ya. Betul. Sama kegiatan-kegiatan tiap bulannya. Dan itu akan bagus buat tim kita juga. Kalau misalnya nih ada bahan ya, ini belum jadi produk. Kalau misalnya kan kita lihat nih, kan biasanya ada inventory. Wah gila nih ikan kita banyak banget atau ayam banyak banget. Yaudah kita bikin menu baru jadinya. Oh, inovasi tadi itu hadir lagi. Oh, berarti tapi ada kesiapan dari tim kreatif juga gak sih Mas? Iya. Karena kan tidak semudah itu loh menentukan menu baru. Karena udah terbiasa jadi jadi teman-teman udah mulai harus berani juga nih membentuk tim khusus harus ya. Harus tim sus ya. Tim khusus. Karena memang kalau bicara improve ataupun inovasi menu kan gak bisa sembarangan juga ya. Harus disesuaikan dengan kemampuan ataupun kapabilitas dari tim yang ada di restoran. Kalau merasa aku tidak punya siapa-siapa di restoran, teman-teman jangan khawatir, ada yang namanya Kompag. Pakai G ya, Kompag. Ini komunitas penting, ini salah satu leadernya ya. Leader menyala abangku. Di mana kalau teman-teman bergabung dengan komunitas partner GoFood sendiri, ya teman-teman akan terbantu walaupun memang restorannya bukan manajemen besar. Masih awal-awal, masih struggling sendirian. Justru teman-teman kompak itu sering sekali ya saling membantu. Ya, kompak ini kan emang tujuannya dibikin sama tim GoFood itu buat ngumpulin teman-teman yang baru mulai, sudah berjalan beberapa bulan, beberapa tahun, yang kadang-kadang belum pede. Jadinya dikumpulin, ketemu, cerita, terus biasanya
kan ada kayak curhat ya. Kok begini, kok begitu, gimana caranya sih? Nah, dengan adanya kompak ini biasanya akan ada sharing ya, sharing ilmu, gimana caranya. Biasanya gini, kalau ada yang bingung, kok kenapa promo saya nggak jalan? Pertama, biasanya kalau misalnya baru mulai, dia nggak tahu nih harus pasang foto yang bagus. Wah, saya nggak pernah pasang foto. Nah, dari situ ketahuan kan. Iya benar. Baru, yaudah. Tapi saya nggak punya kamera, yaudah pakai handphone aja. Gitu. Itu pun dibantu dan diarahkan juga. Betul. Jadi teman-teman yang biasanya bingung kan biasanya pada overthinking ya. Wah, pusing. Mau ngobrol kemana, mau nanya kemana. Nah, kompak ini tujuannya adalah supaya yang bingung-bingung tadi dapat jawabannya. Apakah sifat dari kompak di setiap area atau berbeda? Misal mereka punya visi dan misi sendiri, mau ngadain acara sendiri itu juga dibebaskan? Iya. Oke. Ya, biasanya kan nanti ada kita ini yuk Bali deh, ngomongin Bali aja dulu Bali deh. ya. Jadi di Bali kebetulan saya udah bikin namanya mentorship tiap bulan. Itu Jadi kan berarti program dari Bali sendiri. Betul. Karena saya suka keliling dan suka jajan, saya bilang ke tim GoFood yang di Bali, gimana kalau misalnya setiap bulan dipilih deh merchant yang emang butuh bantuan. Saya akan datang, nanti cobain makanannya, terus saya tanyain dia punya mimpi apa sih. Kalau misalnya, saya mau penjualan saya sebulan sekian, saya kasih tahu caranya. Kalau misalnya mau buka cabang, saya kasih tahu caranya gimana. Kalau misalnya butuh, misalnya sekarang dia cuma online aja, dia mau ada dine-in-nya, caranya begini begitu gitu. Dibantu juga. Betul. Ini berarti penyuluhan yang datang langsung ya. Iya. Wah, Dan mulai tahun ini di 2024 itu ada program namanya Pojok Belajar. Nah, Pojok Belajar ini kalau tadi mentorship itu cuma satu orang, satu tempat. Nah, kalau ini kumpulin. Ke bulan lalu kita bikin buat 10 orang. Itu bisa 10 sampai 20 orang. Sebenarnya seperti belajar di kursus lah. Tapi ini semua yang datang adalah mereka sudah punya bisnis. Nah, sekarang kita pecahin bareng. Kita pecahin bareng. Setiap teman-teman yang datang ini dari merchant GoFood itu kan masalahnya beda-beda. Yaudah, kita ngobrol bareng di sini. Karena kalau misalnya yang datang terlalu banyak, biasanya kan ada yang malu lah, gimana. Nah, kalau ini enggak, saya mau semua kasih saya masalah. Begini caranya, gitu. Mas Heru kok senang sekali ngumpul-ngumpulin masalah-masalah orang-orang ya. Tapi luar biasa loh, berarti ini kalau kita baru bicara area Bali aja sudah luar biasa usahanya merangkul teman-teman. Tentunya area-area lain juga melakukan visi dan misi yang sama juga kan. Jadi teman-teman gak usah mikir, cuman kalau di Bali tuh anaknya asik-asik. Enggak, semuanya ya dari ujung ke ujung semuanya sama, punya visi dan misi yang sama dan tidak takut yang namanya persaingan bisnis. Jadi teman-teman jangan ragu kalau yang tengah menyaksikan sekarang belum bergabung dengan komunitas partner GoFood atau kompak, buruan bergabung, cari area yang terdekat karena penting sekali menjadikan komunitas partner GoFood ini atau kompak sebagai support system kalian. Apalagi kayak yang tadi aku bilang, kamu benar-benar tidak punya seseorang yang bisa bersandar lah untuk dimintain tolong, ditanya-tanya hal-hal kecil mulai dari foto-foto menu atau hal-hal lain seperti aku milih iklan yang mana sih nih mas yang tepat, promo apa sih yang cocok nih untuk produk dan menu aku, atau bahkan kalau pengen ngembangin menunya pun gimana ya mas supaya saya bisa lebih berani lagi explore menu-menunya, boleh banget. Itu semua ngumpul ada di kompak. Pokoknya jangan takut gagal. It's a box of chocolate tadi kan ya. Jadinya yang penting itu harus berani. Kalau nyoba bikin menu baru, kalau misalnya nggak jalan, rubah, cari yang lain, coba yang lain, udah pasti berhasil. Betul. Yang penting berani dulu. Silakan coba semua cara. Karena dari semua cara yang dicoba biasanya ada satu yang tembus dan itu pasti berhasil. Kalau takut itu isinya durian. Jangan overthinking. Makasih ya mas. Mari semuanya.